Selamat Hari Paskah, saudara. Hari ini kita merayakan Yesus bangkit. Lubang kubur sudah kosong, sudah tidak ada lagi. Yesus bangkit. Berikan tepuk tangan, saudara. Kematian, maut dikalahkan, dosa dikalahkan. Amin, saudara. Umat Tuhan ditebus. Nah, saudara, khotbah saya hari ini akan berjudul "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kabar baik." Nah, saudara, seringkali kita nggak sadar bahwa kabar baik ini ternyata implikasinya banyak sekali. Banyak orang Kristen tidak menghayatinya dan mungkin mereka mengerti bahwa ini adalah kabar baik secara kognitif. Tetapi kalau yang kognitif ini tidak dihayati dan direnungkan, maka ini tidak akan mempengaruhi hati kita. Yang kognitif tidak afektif karena kita kurang melakukan yang reflektif. Nah, setelah ini kita akan menonton film pendek yang dibuat oleh Gibeon Creative Ministry sebagai ilustrasi khotbah kita hari ini, khotbah saya hari ini. Jadi orang Kristen saja yang mengerti Injil, yang punya pengetahuan Injil, itu belum tentu hidup Anda ini berimplikasi baik dalam hidup Anda. Karena rumah tangga yang Injilnya nggak dihidupi, saudara akan merasakan bagaimana akan hanya menjadi sebuah teori. Nah, saya berdoa supaya saudara waktu menonton ini semua, saudara dapat diberkati. Dan nanti waktu kita membahasnya, kita akan melihat bagaimana Injil itu memberikan pengharapan dan mengubah hati kita. So, ladies and gentlemen, Gibeon Creative Ministry present film pendek Paskah yang berjudul Goyah. Mari sama-sama kita berikan aplaus. Apa yang membuat hati ini tenang? Apa pula yang membuatnya gelisah? Apa yang kita rasakan jika ternyata kenyataan hidup ini tak sesuai keinginan kita dan tak seindah bayangan kita? Dan apa sebenarnya yang menjadi definisi kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Kita pikir kita sudah berada di jalan yang benar. Hingga... Jadi ini gimana, Ram? Ada banyak tagihan-tagihan yang belum terbayarkan loh bulan ini. Iya, Vin. Aku tahu kok. Aku juga lagi usahain. Ya tapi apa usahamu, Ram? Kalau cuma ngandalin gaji dari kantormu aja, ya kita kan kekurangan kayak gini terus. Kalau sudah tahu kurang, ya kamu kurang-kurangin dong. Belanja onlinemu itu loh. Loh, kok jadi sekarang salah aku? Kalau dari awal tahu kayak gini, aku tetap kerja loh. Aku mesti nyari uang, tapi kamu kan yang bilang, aku nggak usah kerja. Aku support kamu aja dari rumah, kamu yang cari uang. Aku disuruh jaga anak dari rumah. Anak aja kita nggak punya dari 7 tahun nikah. Loh, kok sekarang malah bahas anak ya? Kalau memang Tuhan belum kasih, ya harus gimana dong? Aku ini harus gimana? Sudahlah, jangan bahas soal anak dulu. Biar aku ini pikirin gimana loh bayar tagihan-tagihan kita. Ya kamu tahu kan yang namanya kerja. Kerja, Ram. Jangan cuma dipikirin mulu. Action. Aku ini berusaha. Usahamu kurang keras. Sudahlah. Aku pergi kerja dulu. Vin,
Aku mau ngomong nih. Mau ngomong apa? Kalau mau ngomong ya tinggal ngomong aja kan? Loh, kok gitu sih ngomongnya? Gini. Aku mau minta maaf soal kejadian yang tadi pagi. Nggak seharusnya aku tuh ikutan marah. Ikutan marah? Maksud kamu apa ya ikutan marah? Oh, aku gitu yang dulu marah-marahnya. Udah ya, Vin. Kamu pasti tahu bukan itu maksudku. Bisa nggak kita itu bahas ini pelan-pelan? Nggak usah pakai emosi dulu. Oke, fine. Ya, aku maafin kok. Aku juga minta maaf ya. Tadi aku bentak-bentak kamu, marahin kamu. Maafin aku ya. It's okay. Aku tahu kamu tadi cuman kebawa emosi aja. Jadi gimana? Kita udah baikan kan? Oke, kita baikan. Yeay. Oke, aku ambil makan dulu ya. Oke. Jadi, how's your day hari ini? Ya, pasti sedih lah. Kan ribut sama kamu. Ya, namanya juga pertengkaran kali ya. Ya, tapi sekarang kan sudah baikan. Iya, mumpung baikan, aku tadi ngecek ada banyak promo loh. Oh ya? Lumayan sih, kayaknya aku akan ambil beberapa. Oh, ya boleh dicoba nanti. Oke, gimana di kerjaan? Ya, tadi sih ada beberapa orang sih yang nanya-nanya soal mobil yang model baru itu. Tapi ya gitu, belum ada yang deal. Ya, semoga cepat ada yang deal deh. Amin. Soalnya aku jadi kepikiran sih, Ram. Gimana ya kita bayar tagihan kita bulan ini? Oh, soal itu. Tenang aja, Vin. Udah beres kok. Udah beres? Udah beres gimana maksudnya? Jangan bilang kau minta lagi ke orang tuamu kali ini. Lah, memangnya kenapa? Mereka aja loh, nggak masalah. Kok kamu yang sewot? Aneh kamu itu. Ya sewot lah, Rama. Aku ini siapa buat kamu? Istrimu atau bukan? Kenapa nggak pernah ngajak aku diskusi dulu untuk mutusin sebelum minta tolong ke mereka? Apa kata orang tuamu ke aku nanti, Ram? Lagian kamu tuh nggak ada usaha dikit pun dari diri kamu. Suami model macam apa kamu itu? Sudah ya. Aku ini sudah berusaha pulang rumah, baik-baikin kamu supaya kita ini nggak usah ribut lagi. Aku tuh bosen tau nggak sih? Ribut terus sama kamu soal ini lagi. Lagian, aku tuh juga sudah selesaiin masalah tagihan kita. Terus kurang apa lagi? Kurang puas apa lagi kamu? Beresin. Ini yang kamu bilang beresin. Ini namanya nambah masalah baru, Rama. Bisa gak sih kamu dewasa dikit? Mikir. Kita udah 7 tahun nikah. Kamu belum bisa mandiri sampai sekarang. Dikit-dikit minta tolong orang tuamu terus. Mau sampai kapan, Ram? Gak guna tau gak sih kamu itu? Oh, gak berguna katamu. Terus aku ini harus apa supaya bisa berguna di matamu? Usaha lebih keras, Rama. Jangan cuma mikir. Action dikit gitu loh. Aku ini juga sudah berusaha. Sudah kerja aku ini. Kurang apa lagi? Ya itu yang aku bilang. Usahamu kurang keras.
Oke. Terus memangnya kamu sebagai istri gimana? Sudah ngapain aja kamu? Ngurus rumah juga nggak becus. Tiap kali aku kasih kamu uang, gimana kamu kelolanya? Selalu kamu habisin buat belanja barang-barang yang nggak guna itu loh. Mungkin ya, Tuhan itu memang belum berkati kita. Karena Tuhan itu tahu. Kamu tuh sebagai seorang istri gak pernah menghargai suamimu. Kamu tuh juga gak pernah mendukung suamimu, semua usaha suamimu dengan segenap hatimu. Atau bahkan Tuhan itu belum kasih kita anak. Karena Tuhan memang tahu kamu tuh belum layak untuk jadi seorang mama. Jadi ini semua salahku. Kerjaanmu gak stabil, itu gara-gara aku. Income kita juga pas-pasan, juga salahku. Kita belum punya anak, juga salahku. Kalau semuanya salahku, Ram, ceraikan aja aku! Terus, apa itu kamu bilang semua ke teman-teman gerejamu itu apa? Suami harus sayang sama istrinya, seperti Kristus kasih jemaatnya. Apa itu semua? Bohong kan? Kamu memang pintar ngomong. Palsu. Kamu itu palsu. Oke. Jadi beneran kamu mau cerai? Aku tuh capek, Ram. Kita kayak gini terus tuh, aku capek. Tiap ada masalah, kita nggak pernah selesaiin sampai selesai gitu. Diem-dieman, terus besoknya berasa kayak udah nggak ada masalah. Dan akhir-akhirnya selalu ke orang tuamu terus. Mau sampai kapan, Ram? Kamu nggak capek? Aku capek banget, Vin. Makanya bisa nggak kita stop ribut terus soal hal-hal kayak gini? Emang salah ya, Ram? Aku itu khawatir sama masa depan keluarga kita. Khawatir sama keuangan keluarga kita tuh aku salah. Ya, nggak salah. Tapi kan aku juga sudah berusaha. Terus kamu tuh mengharapkan apa lagi dari aku? Aku ini sudah usaha yang terbaik loh. Mungkin kamu yang perlu untuk percaya lebih lagi
sama rencana Tuhan buat keluarga kita. Percaya sama Tuhan gimana, Ram? Mau percaya gimana lagi? Ram, ketika aku kehilangan anak, Tuhan di mana? Tuhan tahu aku sedih. Tuhan tahu aku sakit. Tapi Tuhan mana? Aku mikirin keluarga kita, financially pikirin ini semua. Aku tuh gak bisa tidur, Ram. Tuhan mana? Kamu yang bilang Tuhan akan kasih ketenangan. Ram, sampai detik ini aku gak bisa tenang, Ram. Memang kamu yang kurang usaha. Makanya kamu cuma bilang percaya sama Tuhan. Masa sih kamu gak bisa sama sekali ngerasain penyertaan Tuhan untuk keluarga kita saat kamu kehilangan bayi dalam kandungan? Gak usah dibahas lagi ya, Ram. Itu udah lewat, itu udah berlalu. Jadi kita gak perlu bahas-bahas lagi. Kamu gak usah paksa-paksa aku untuk lihat kedaulatan Tuhan dalam hidup aku. Percuma. Masalah ini gak akan pernah selesai. Bisa, Vin. Bisa selesai. Jawabannya yang kita perlu itu cuman berharap dan percaya sama apa yang Tuhan rencanakan buat keluarga kita. Kenapa sih kamu tuh sulit banget untuk percaya bahwa rencana Tuhan itu baik untuk keluarga kita? Udah ya, Ram. Aku itu udah capek banget. Emotionally, mentally, and physically, I'm tired. Aku capek. Oke? Masalah ini gak pernah selesai. Gak perlu dibahas-bahas lagi. It's enough. Apa yang membuat kita menghindar dari kerumitan hidup yang selalu ada? Hati kita. Ya. Hati kita yang tak pernah puas dengan Tuhan. Hati kita yang menaruh harapan di tempat-tempat yang rapuh dan mencari pengakuan dari sesama pendosa. Hati kita yang mencari kepuasan dalam ilah-ilah palsu yang justru menyiksa kita. Alih-alih menghidupi Injil, kita menggunakannya untuk menyakiti mereka yang seharusnya kita kasihi. Kita tidak harus terus berputar-putar di labirin permasalahan yang sama. Kita dimampukan untuk berkata tidak pada ilah-ilah palsu. Dan di dalam setiap kejatuhan kita, Injil mengingatkan bahwa melalui karya salib Kristus, kita adalah milik-Nya. Kita dimerdekakan dari semua belenggu dosa, sehingga amarah, ketakutan, kekhawatiran, kepahitan tidak lagi menawan kita. Kini Kristus hidup di dalam kita. Jalanilah hidup dari titik kemenangannya. Amazing, saudara ya. Nah, kalau saudara melihat ini semua, ini kalau saudara tadi mendengar, mungkin yang suami istri bisa sangat identifikasi ya saudara ya.
Dari semua yang skrip-skrip yang ditulis, ini adalah percakapan-percakapan real yang terjadi. Bagaimana seorang suami, seorang istri merasa insecure dan yang lain-lain. Jadi kalau saudara merasa relate, ya, pergumulan saudara nggak sendirian. Kita semua mengalaminya, ya saudara ya. Nah, oh by the way, saya ada sedikit pesan sponsor saudara ya. Jadi yang memerankan Rama dan Vina ini nggak kayak gini ya orangnya ya saudara ya. Ya, jadi mereka semua belum menikah ya saudara ya. Jadi anyway, there's such a good job. Mari sama-sama kita berikan apresiasi kreatif ministry, production multimedia luar biasa. Nah, kita akan buka sama-sama dari teks kita 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 10, 14 sampai 17. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Yang putih saya baca, saudara yang baca yang oranye ya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita akan lompat ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih baik daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kami masih hidup dalam dosamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, apa yang saudara lihat tadi dari film pendek itu, kita bisa melihat ada dua pergumulan dan persoalan yang manusia hadapi. Setiap manusia, tidak peduli tua, muda, kaya, miskin, orang apapun, suku manapun, negara manapun akan mengalami dua masalah ini. Yang pertama adalah pergumulan eksistensial dan persoalan fundamental. Persoalan fundamental adalah persoalan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Eksistensial artinya mengapa kita hidup. Manusia butuh kebahagiaan, manusia butuh kenyamanan, butuh disayangi, ingin menyayangi. Kalau kita bicara fundamental, itu bicara tentang bahwa setiap kita pasti akan mengalami apa? Kejahatan, penderitaan, kematian. Kita semua menghindari kejahatan, ingin luput dari penderitaan, rela bayar mahal untuk tetap sehat dan menunda kematian. Tetapi masalahnya, kejahatan itu dan penderitaan tidak usah diundang, akan datang sendiri dalam hidup kita semua. Dan kita semua tanpa terkecuali, siapapun Anda harus menghadapi yang namanya kematian. Inilah persoalan fundamental setiap manusia. Dan pergumulan eksistensial artinya kita ini cari makna, kita cari tujuan, kita cari pengakuan, kita cari penghargaan, kita cari penerimaan. Makanya orang kejar harta, orang kejar status untuk dihormati. Mereka berusaha dan berlomba-lomba untuk jadi sukses, untuk dipandang. Kalaupun melakukan perbuatan baik supaya dilihat sebagai orang yang baik. Saudara, kalau perhatikan, awalnya pergumulan eksistensial dan persoalan fundamental ini di Taman Eden tidak menjadi persoalan. Karena kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Kejahatan, penderitaan, dan kematian bukan persoalan karena mereka adalah manusia yang abadi. Tetapi apa yang telah terjadi? Dosa terjadi. Pergumulan eksistensial juga bukan masalah di awal penciptaan. Karena kita memiliki arti dan makna memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Tetapi waktu dosa masuk, kita
mencari pengakuan, mencari penerimaan bukan lagi kepada Sang Pencipta, di mana awalnya kita puas. Kenapa? Tidak ada dosa. Tetapi begitu dosa masuk, apa yang terjadi? Semua tatanan ciptaan jadi rusak, jadi kacau. Pencarian kepuasan tidak lagi kepada Sang Pencipta, tetapi kepada ciptaan. Itulah sebabnya Blaise Pascal, seorang penemu yang Kristen, dia berkata begini, di dalam hati manusia ada lubang yang berbentuk Tuhan. Dan manusia berusaha menutupinya dengan kefanaan dan apa yang dunia tawarkan. Dan itu tidak akan pernah menjawab semua pergumulan-pergumulan dan persoalan ini. Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang harus datang. Dia berinkarnasi menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan memberikan solusi atas kedua masalah terbesar manusia ini, pergumulan eksistensial dan persoalan fundamental. Nah, saya tahu waktunya saya cuma punya waktu 30 menit ya saudara ya. Saya akan memberikan 3 poin secara cepat. Yang pertama, kebangkitan Kristus, apa hubungannya sama ini semua? Oh banyak saudara. Kebangkitan Kristus berhubungan, memberi kita keyakinan, membawa pengharapan, dan bagaimana kedua hal tersebut berdampak kepada hati kita. Nah, kita akan mulai yang pertama. Yang setuju dan ready katakan yes, yes, oke. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 3-9, ini adalah bukti historis yang nyata bahwa Yesus itu bangkit. Coba kita lihat sama-sama. Terbagi 3 bagian. Yang pertama memberikan keyakinan. 1a ayat 3-4 menjelaskan bahwa karya salib Kristus itu ada dan kubur kosong. Coba saudara perhatikan ayat 3, sebab yang sangat penting. Jadi kalau saudara lupa, ini yang harus dilihat. Telah kusampaikan kepadamu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai apa? Kitab suci. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes belum ada. Itu sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab para nabi. Torah, Nefin, Ketuvim, dan Torah, Tanak ya. Torah, Nefim, Ketuvim ya saudara ya. Nah, ini yang terjadi sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan apa? Kitab suci. Nah saudara, saya mau memberikan sedikit sanggahan kepada teori-teori yang berusaha mendiskreditkan bahwa Kristus itu nggak bangkit. Banyak teori-teori di luar sana yang menyanggah kebangkitan Kristus. Salah satunya adalah Yesus nggak mati tetapi hanya pingsan. Nah ini ada salah satu saudara. Hal ini sering dikenal sebagai teori pingsan, swoon teori ya. Jadi Yesus disiksa, dia dipukuli, dia memikul salib ke Golgota, dia disalibkan, dia ditusuk dengan tombak. Semua orang mengira dia mati. Kemudian mereka memindahkan tubuhnya ke dalam makam, dan ada penjaga yang menjaga. Tapi ternyata Yesus tidak mati. 2 malam dia ada di sana setelah disalibkan. Bayangkan, ini teori mereka. Yesus membuka tutup pintu dari makam, batu yang berat itu digeser. Yesus menyelinap keluar dari kubur tanpa para penjaga tahu. Kemudian dia bertemu dengan murid-muridnya, meyakinkan mereka bahwa dia dibangkitkan dari kematian, padahal dia tidak pernah mati. Oke, coba kita pakai logika kita. Saudara pernah di sini ada yang dicambuk, dipukuli, ditelanjangi, dihajar sampai ditusuk tombak? Pernah ada? Saya rasa nggak ada di sini. Kalau ada, saya kepingin ketemu sama Anda. Luar biasa berarti, saudara. Nah, tidak peduli seberapa kuat kita, kalau kita disiksa seperti Yesus, saya rasa pemulihannya, saudara bisa jalan lagi. Itu mungkin beberapa bulan. Karena dia benar-benar hancur. Bagaimana mungkin Jesus become Jason Bourne di dalam 2 hari atau semalam, saudara? Dia bisa hebat begitu. Itu nggak masuk akal. Ada variasi dari cerita ini yang lucu bahwa Yesus itu punya saudara kembar. Wah, ini luar biasa ya saudara. Ini mulai ngaco gitu ya. Mungkin kebanyakan nonton drama Korea gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus memiliki saudara kembar yang identik. Mereka dipisahkan saat lahir dan mereka nggak bertemu sampai penyaliban. Dan saudara kembar ini dengar bahwa saudara kembarnya ini disalibkan dan Yesus mati. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia datang ke makam saudara kembarnya, mencuri tubuhnya. Kemudian pura-pura jadi Yesus, mengaku bahwa dia Mesias yang bangkit. Dan saya rasa orang yang punya teori ini pasti
nonton Penthouse Korea itu ya saudara ya. Sudah nonton ya kayaknya yang ketawa-ketawa ini ya saudara ya. Saya belum nonton, saya cuma dengar-dengar aja gitu saudara ya. Jadi ini nggak mungkin. Jadi ini menunjukkan bahwa karya salib Kristus benar-benar ada dan kubur kosong itu benar-benar ada. Kenapa? Karena pada saat itu bukan cuma hanya ini yang menjadi bukti, karena ayat selanjutnya 1b ayat ini menjelaskan bahwa ada saksi-saksi mata. Ia menampakkan diri kepada Kefas. Kenapa kok Kefas itu disebut? Karena Kefas itu Petrus menyangkali Yesus 3 kali, pengecut. Dan murid-muridnya yang lain. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Dan dikatakan ayat ke-7 ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kenapa Yakobus disebut? Yakobus ini bukan anak Zebedeus, murid Kristus, bukan. Tetapi Yakobus ini adalah saudara Yesus, penulis kitab Yakobus. Yakobus awalnya nggak percaya, wong dulurku dewe kok ngaku-ngaku Mesias sih lho. Ya apa sih arek iki gendeng wisan gitu. Dia ada ayatnya bahwa keluarga Yesus berpikir bahwa Yesus itu gila. Salah satunya Yakobus. Awalnya nggak percaya, tapi waktu Yesus bangkit dia jadi percaya. Kenapa? Artinya semua perkataan dan klaim, truth claim dari Yesus sebelum Yesus disalib, karena dia bangkit, Jesus claim is true. Klaim-klaimnya Yesus itu benar. Salah satu teolog Reform Lutheran yang bernama Wolfhard Pannenberg, dia berkata begini, orang-orang Kristen mula-mula nggak mungkin berhasil untuk mengkhotbahkan kebangkitan Kristus secara terbuka, kecuali memang benar-benar ada kubur kosong. Dan ada ratusan saksi mata, ini benar-benar ada. Karena zaman dulu itu ada yang namanya Pax Romana. Kalau saudara mengerti sejarah gereja, Pax Romana itu tidak mengizinkan orang mempunyai ideologi-ideologi baru yang tidak dicek. Mereka akan ditangkap dan mereka akan dipenjarakan. Ya, tetapi ini kok bisa terus membicarakan ini. Dan yang ketiga adalah ayat 8 sampai 10 menjelaskan perubahan hidup Paulus setelah berjumpa Kristus, bahwa dia adalah seorang penganiaya gereja. Dia orang yang membunuh orang Kristen dan menangkapi orang Kristen, tetapi sekarang dia menjadi perintis gereja, pemberita Injil. Dia jadi pengikut Kristus. Luar biasa. Dan murid-murid Yesus pun juga mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Nah, ini ada teori, satu lagi. Saya sebutkan 2 aja. Yang satu, teori yang berkata bahwa ke-12 murid Yesus mencuri tubuh Yesus. Mencuri tubuh Yesus. Nah, ini ceritanya begini, saudara. Ceritanya bahwa ketika Yesus ditangkap, para murid itu berlari dan bersembunyi ketakutan, mereka merasa bersalah. Ini teorinya. Jadi waktu Yesus mati, mereka kan sudah dengar Yesus itu bicara bahwa dia akan bangkit lagi. Jadi mereka ini merasa bersalah, kemudian mereka bertekad untuk jadi Ocean 11, untuk mengelabui tentara Romawi, untuk menggeser itu kuburnya, dicuri. Bilang bahwa Yesus itu bangkit. Dan kemudian mereka akan menceritakan kabar isapan jempol bahwa inilah mulainya kekristenan. Nah, coba saudara perhatikan, apakah bisa seperti itu? Nah, saudara-saudara harus pikir bahwa murid-murid itu dari awal memang pengecut. Begitu Yesus ditangkap, mereka lari semua. Tetapi yang menarik adalah begini, semua murid mati disiksa karena Injil. Semua murid kecuali Yohanes ya. By the way, Yohanes itu dimasukkan ke dalam minyak panas tubuhnya, tapi tidak mati. Makanya dia dibuang ke Pulau Patmos. Tapi semua murid-murid Kristus semuanya mati disiksa. Nah, saya kasih sedikit ilustrasi. Kalau misalnya saya ini jadi buronan, saya tahu saudara semua mengasihi saya. Saya tahu saudara semua temenan sama saya. Tapi tiba-tiba ada kabar tidak enak. Saya ini jadi buronan polisi karena saya tukang tipu misalnya. Terus kemudian saya telepon Anda. Aku tak sembunyi di rumahmu karena Anda kasihan sama saya. Maka saudara izinkan, oke lah. Aku pengen dengar versinya ceritanya Pak Michael itu, mungkin itu salah gitu. Tetapi waktu saya sembunyi di rumah Anda, terus tiba-tiba saya lupa matikan telepon. Jadi saya di-track. Somehow polisi SWAT team datang ke rumah Anda. Terus kemudian Anda di rumah, pas lagi di rumah, semuanya nodongin senjata. Terus Anda keluar, angkat tangan. Ditanyain,
Anda menyembunyikan namanya Bapak Michael Christian ya. Kira-kira bagaimana reaksi Anda? Secinta-cintanya Anda sama saya, sekagum-kagumnya Anda sama saya, Anda langsung bilang, iya di kamar belakang. Pasti gitu saudara. Pasti. Saya yakin pasti saudara akan serahkan saya. Kenapa? Saudara kan gak mau kan masuk penjara gara-gara saya. Meskipun Anda cinta saya, meskipun Anda teman saya, gak mau lah. Ya kan? Kalau sampai ada orang yang berani kayak gitu, coba tunggu aja digebukin. Buah! Gimana? Tak salib lu kamu. Suruh menyangkal. Petrus itu disuruh menyangkal. Nggak mau. Istrinya disalib duluan. Disuruh lihat, itu istrimu tak turunin. Istrinya disalib duluan. Dia menguatkan istrinya. Istrinya mati. Sekarang gantian kamu. Tak salib. Dia bilang, jangan salibkan aku seperti Yesus. Salibkan aku terbalik. Loh. Kalau ini murid-murid bohong, tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Makanya N.T. Wright, seorang scholar tentang resurrection, dia bilang begini, jika hanya ada kuburan kosong dan tidak ada penampakan Yesus, orang akan percaya bahwa mayat Yesus dicuri memang. Tetapi jika ada saksi mata yang mengaku pernah melihat Yesus tapi makamnya nggak kosong, maka semua orang akan mengira bahwa para murid sedang berhalusinasi atau bohong. Hanya jika ini semua benar, apa itu? Kubur kosong, penampakan Yesus, dan kehidupan yang diubah, para saksi mata itu dirubah secara radikal. Bukti-bukti inilah yang memungkinkan kegerakan Kristen dimulai. Yang setuju katakan amin. Masih ada teori-teori yang lain, semuanya sudah dipatahkan. Nah mungkin saudara bertanya, oke pastor, saya yakin. Bagaimana kebangkitan Kristus membawa pengharapan? Nah, kita akan fokus sama satu ayat aja. Kita baca sama-sama satu lagi ayat 17. Karena saya nggak punya banyak waktu. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus tidak bangkit, kita ini percaya sia-sia. Kita masih hidup di dalam dosa kita. Nah, apa yang menjadi kunci dari semua ini? Karena Kristus bangkit, maka apa yang dikatakan Yesus Kristus itu benar, bukan bohong. Dosa kita dihapus, kita nggak sia-sia percaya. Nah, Paulus memberikan kesaksian, implikasi dari kebangkitan Yesus mengenai masa lalunya. Dia bilang begini, bahwa dia ini adalah orang yang paling hina dari semua rasul, nggak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia merasa aku nggak layak. Ini perubahan hidup Paulus ya. Jadi Paulus itu apa? Menganiaya, menangkap, membunuh para orang-orang Kristen. Dan Paulus merasa nggak layak. Bagaimana dia merasa bersalah sekali. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada suatu perubahan ayat 10. Tetapi karena kasih karunia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus hidupnya berbalik, orang yang menganiaya gereja, pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Dia benci sama Kristus, dia menjadi pengikut Kristus. Orang yang benci Injil jadi pemberita Injil, orang yang menganiaya gereja jadi perintis gereja. Jadi Paulus di masa itu melayani Tuhan dan bekerja keras. Paulus efisien, bahkan Paulus berprestasi. Dikatakan aku kerja lebih keras dari mereka semua. Ada komentator yang bilang bahwa komentator kitab Korintus, ada kontroversi yang bilang Paulus ini lucu. Habis merendah, dia cerita bahwa dia adalah seorang rasul yang tidak layak disebut rasul. Tetapi di ayat selanjutnya dia bilang dia adalah seorang rasul yang berhasil, bahkan paling berhasil. Dia bilang aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mereka semua itu para rasul-rasul yang lain. Nah, ada yang bilang begini, apakah Paulus itu bipolar? Merendah bertujuan untuk bermegah, gitu saudara. Humble brag, pernah ya? Saudara pernah dengar gitu? Apakah seperti itu? Apakah jati diri Paulus ini, apa maksudnya? Apakah Paulus ini orang yang sombong? Nah gini ya, dengarkan. Injil memberikan jati diri yang paradoksal. Apa maksudnya? Nah saya akan jelaskan, tapi mundur sejenak. Saya akan bandingkan jati diri pola dunia sama jati diri pola Injil. Nah kalau saudara perhatikan, jati diri dunia itu berdasarkan apa? Performa saudara, prestasi saudara, pencapaian saudara. Maka saudara yang harus berusaha, saudara harus jadi orang yang hebat.
Jadi punya gelar yang banyak, profesor, doktor, insinyur, MBA, MTH, banyak, MSc, semuanya. Gelarnya 7, kalau sudah gelarnya 7, aku orang hebat. Sehingga apa? Diterima sama orang lain. Orang bilang, ciamik memang orang itu. Wah, performamu, asetmu, supaya apa? Dia itu ya soge, luar biasa. Dan soge ini bukan warisan, dia kerja keras dari nol. Wah, self-made man. Wah, performa kita, prestasi kita, pencapaian kita. Sehingga orang lain menganggap kita, pengakuan kita, pendapat orang lain. Dan kalau sudah perhatikan, inilah masalah Rama dan Vina. Kalau sudah perhatikan, Rama itu ingin pengakuan, acceptance, berusaha melakukan hal-hal yang baik untuk diterima oleh orang lain dan istrinya sendiri. Dan dia juga cari kenyamanan. Semua dilakukan agar apa? Istrinya nggak ngoceh di rumah, ya, supaya dia pokoknya hidupnya nyaman gitu. Makanya dia selalu hidup di dalam comfort zone. Kalau saudara perhatikan, ini adalah masalahnya dia. Nah, Vina sama, dia hidup persis seperti itu. Performa, prestasi, pencapaian. Dan apa yang terjadi? Dia orangnya sangat controlling. Vina ingin mengontrol, merasa bahwa semua yang terjadi dalam rumah tangganya harus perfect. Diatur semua, keuangannya, kerjaannya, suaminya, juga bahkan suaminya sendiri mau dikontrol. Begitu ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol, termasuk dia waktu keguguran anak, langsung dia mulai insecure. Waktu dia melihat tagihan-tagihan dan dia melihat suaminya, uangnya yang ditransferin ke dia nggak cukup, mulai ada isu-isu yang muncul, kekhawatiran, ketakutan, nggak bisa tidur. Saudara lihat ini semua, emosi-emosi yang ada. Apa yang terjadi? Pada saat performa kita tidak mampu berperforma, apa yang terjadi? Pendapat orang terpengaruh, bagaimana kita itu tidak lagi jadi hebat, tidak lagi in control. Apa yang terjadi? Khawatir, takut, cemas, stres, merasa gagal. Inilah masalah Rama dan Vina. Dan di dalam rumah tangga, mereka tidak pernah menyelesaikannya. Setiap isu dan masalah tidak pernah dibahas. Masalah hati tidak pernah dibereskan. Yang dibereskan, maaf ya tadi aku nyentak-nyentak kamu. Iya maaf ya. Saudara nyentak-nyentak, uring-uringan, merongrong, cemas. Terus kita bilang, jangan takut, jangan sombong, jangan boros. Let me tell you ya. Kata-kata jangan takut, jangan boros, tidak melakukan apa-apa, tidak mengubah hidupmu. Karena sebenarnya kamu juga tahu bahwa kamu itu mestinya nggak boleh takut. Kita tuh juga tahu bahwa kita tuh nggak boleh boros. Kita tuh juga tahu kita tuh nggak boleh sombong. Tapi gimana? Takut kok. Gimana ngilanginnya? Kepingin beli supaya apa? Diterima. Kepingin beli supaya apa? Nyaman. Saudara lihat, we cannot help it. Kita ini terbelenggu oleh dosa. Tidak bisa lepas. Kenapa? Kita cari God-shaped hole. Lubang yang berbentuk Tuhan. Kita berusaha isi dengan hal-hal yang fana. Saya daratkan lebih lagi. Saya daratkan mengenai jati diri ini lebih lagi. Kalau jati diri dunia, ketika kita berhasil, baru kita percaya diri. Wah, aku hebat, berhasil. Akhirnya apa? Berani. Wah, orang berani. Oh ya apa? Wah, aku hebat. Makanya dadanya lebih dibusungkan. Ininya nggak sitik gitu saudara ya. Biar, wah aku percaya diri. Berhasil. Tetapi apa? Susah untuk rendah hati. Betul nggak? Makanya kalau ketemu sama orang yang seperti ini, terus orang yang kurang berhasil, dia akan cerita, aku soalnya gini. Aku soalnya gitu, makanya kamu mesti jadi seperti aku. Supaya bisa berhasil. Supaya bisa percaya diri. Akhirnya apa? Susah untuk rendah hati. Satunya sama juga, penerimaan. Ketika kita disukai dan diterima orang. Ketika seorang wanita disukai banyak temannya. Kita bahagia, kita senang. Banyak yang follow us. Di mana-mana kita diterima. Apa yang terjadi? Kita jadi orang yang sombong. Sehingga susah untuk berempati dan bersimpati. Kalau ada orang yang kurang banyak temennya, iya soalnya kamu kurang bergaul gak kayak aku. Social skillmu tuh harus di-develop. Wah gitu. Ya kan? Harus di-develop.
Kamu harus lebih banyak senyum gitu ya. Jangan negatif gitu. Lihat tentang aku tuh enggak kayak gitu. Aku dulu kayak gitu, tetapi sekarang aku bisa mengatasinya. Wah. Sehingga saudara lihat ini. Ini enggak paradoksal, ini normal. Inilah dunia. Semuanya berdasarkan apa? Performa kita. Nah, saya daratkan lebih lagi. Kalau yang ini enggak berhasil, apa yang terjadi? Ketika kita gagal, apa yang terjadi? Kalau tadi dada dibusungkan, dagu dinaikkan, waktu gagal, ngene saudara. Betul nggak? Rendah diri. Terus jadi apa? Aduh, sungkan aku ketemu. Gagal. Cenderung menjadi apa? Minder. Pemalu. Betul atau enggak? Berapa banyak kita seperti ini? Ketika kita ditolak, tidak disukai, kita menjadi apa? Sensi. Titik-titik, ndak ngomong dia krosok-kroson. Betul ya? Ya kan? Saudara pernah sakit seperti ini? Sehingga cenderung apa? Negatif, semuanya negatif. Dan susah untuk membangun relasi. Akhirnya apa? Menutup diri. Malas ketemu orang. Apa yang terjadi dengan orang yang seperti ini? Depresi, stres, suicidal. Coba saudara lihat, ini adalah jati diri dunia. Nah saudara, tanpa Injil, tanpa intervensi Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita semua memiliki masalah eksistensial yang sama dengan Rama dan Vina. Bukankah itu menunjukkan masalah-masalah kita semua? Nah, Injil memberikan jati diri yang paradoksal. Nah, saya akan jelaskan. Paradoksal itu maksudnya apa? Nah, kita fokus lagi kembali ke ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, saya balik ya. Saya balik. Ini kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi kalau Kristus bangkit, maka tidak sia-sia kita percaya, kita dibebaskan dari dosa, kita dibenarkan. Loh, gimana pastor itu memberikan pengharapan? Bagaimana kebangkitan Kristus ini signifikan dan memberikan pengharapan? Nah, saya akan jelaskan dengan suatu ilustrasi. Oke, saudara ya. Sabar. Katakan pada kanan kiri, sabar. Oke ya, saudara. Nah, gini, saudara. Kalau misalnya ada seseorang yang telah melakukan kejahatan kriminal, ya, tertangkap dan dia diadili. Dia ada jaksa penuntut. Apa yang terjadi? Dia akan divonis penghukuman atas pelanggaran hukumnya. Kok bisa ada jaksa? Kenapa? Karena orang itu berhutang kepada masyarakat karena pelanggaran hukumnya. Kalau vonisnya misalnya 10 tahun penjara dan orang itu masuk penjara finally, dan selama 10 tahun dia benar-benar menjalani hukumannya. Ketika orang itu keluar, hutang dari pelanggaran hukumnya terhadap masyarakat itu sudah lunas dibayar. Betul nggak, saudara? Betul ya, saudara? Betul nggak, saudara? Ya, kalau dia sudah kan divonis, dia menjalani hukumannya. Nah, bagaimana kita tahu kalau hutangnya sudah lunas dibayar? Gimana caranya? Kita tahu setelah dia melakukan semuanya, dia dapat surat. Kamu sudah menjalani hukuman vonismu. Maka apa yang terjadi? Dia keluar penjara. Waktu saudara lihat dia keluar penjara, dan ini tanpa suap, tanpa apa ya, benar-benar dia menjalani, apa yang terjadi? Ya dia keluar, hukumannya sudah selesai, vonisnya sudah selesai, sudah lunas. Dengarkan saya, Yesus mati sengsara disalib untuk membayar lunas hutang dosa kita. Puji Tuhan, dia nggak cuma hanya mati. Bagaimana kita tahu hutang dosa kita dibayar lunas? Dia keluar dari lubang kubur, dia bangkit. Upah dosa adalah maut. Maut yang adalah upah dosa sudah lunas dibayar. Taunya dari mana? Dia keluar dari lubang kubur. Dia bangkit. Kebangkitan Kristus adalah tanda bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Yang setuju katakan amin. Saya kasih kesaksian lagi, bukan kesaksian, ilustrasi lagi yang lebih membuat Anda bisa relate. Misalnya saudara pergi ke mall, saudara beli barang. Waktu bayar, saudara bayar, terus ditanyain, Pak atau Ibu, mau kantongan? Oh mau, harganya 5.000. Karena saudara dan saya orang Surabaya, pasti nggak mau. Lah apa bayar 5.000 buat kantongan, betul ya? Saya tahu, tak cincin aja gitu saudara. Cuma segini.
Enggak usah. 5.000. Nggak bisa kurang, loh pasti gitu. Kalau dapat 500 dah lumayan lah ya, nggak apa-apa lah. Dapat di rumah untuk jadi tempat sampah atau untuk ngasih orang gitu kan gitu saudara ya. Ya recycle ya kan gitu saudara. Tapi saudara nggak mau. Apa yang terjadi saudara? Taruh di sini. Nah waktu saudara keluar, dicegat sama satpam. Ibu sudah bayar? Loh kurang ajar. Wis bayar aku. Iki ono stiker. Loh stiker kan bisa di mana-mana, bisa diambil. Bisa saja ada orang, ada stiker saudara colong terus ditaruh situ, bisa aja. Terus ditanyai apa? Mana buktinya? Karena saudara tidak ada kantongan, bingung kabeh mana ya? Gitu saudara. Apa yang terjadi? Saudara bingung. Tapi kalau saudara tahu, oh aku sudah siap, struknya sudah saudara taruh. Mana buktinya? Ini Pak buktinya. Kalau saudara tahu, hidup saudara sudah tidak ada lagi di bawah dosa. Belenggu dosa, kutuk dosa. Tahu dari mana? Kristus sudah bangkit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Wow. Inilah Injil kabar baiknya. Nah mungkin saudara tanya, oke, bagaimana keduanya berdampak kepada hati kita? Nah Kristus telah bangkit, maka identitas kita bukan lagi pendosa. Identitas kita ada di dalam Kristus. Jati diri kita ada di dalam Kristus. Jadi disinilah jati diri Injil. Kalau tadi performanya berdasarkan kita, prestasinya berdasarkan kita, lihat. Sekarang performa, prestasi, pencapaian berdasarkan pencapaian siapa? Kristus. Kristus semestinya dia itu tidak perlu berinkarnasi jadi manusia. Tapi dia tahu kita nggak bisa melakukannya. Itulah sebabnya dia hidup tanpa dosa, taat sempurna. Semestinya itu kehidupan yang kita yang harus jalani. Kita nggak bisa, dia yang jalani. Dia holy, kudus, sempurna menjalaninya. Dihukum seperti seorang pendosa. Dia ditolak. Pengakuan Bapa terhadap dia dihancurkan, tidak ada. Mati sebagai pendosa. Supaya apa? Saudara diterima, saudara diakui. Pendapat Tuhan terhadap saudara sempurna. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kesempurnaan Kristus. Salib adalah puncak paradoks Injil. Kenapa? Kristus menanggung semua persoalan fundamental kita. Dia mengalami kejahatan yang terbesar, padahal dia yang paling baik. Sang Raja, Sang Pencipta harus mengalami penderitaan yang paling mengerikan. Sang Pemberi kehidupan harus mengalami maut, kematian. Tetapi puji Tuhan dia nggak berhenti pada kematian. Pada hari yang ketiga, Kristus bangkit. Itulah sebabnya Rasul Paulus di 1 Korintus 15 berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55 baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai maut, manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57 baca sama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan. Yesus bangkit mengalahkan maut. Pergumulan dan persoalan fundamental kita dipecahkan oleh Yesus. Dan bukan hanya itu, Yesus juga menanggung semua persoalan eksistensial kita. Dia yang memberi pengakuan, merelakan dirinya ditolak. Demi siapa? Demi saudara. Dia yang memberikan penerimaan, justru dia tidak diterima. Yang paling berharga, bayar harga, supaya saudara yang tidak berharga menjadi sangat-sangat berharga. Makanya Titus 3 ayat 5, sebab bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan karena performamu, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena rahmatnya, because of grace alone. Ia menyelamatkan kita dengan pembasuhan yang memulihkan, pembasuhan bersatu dengan tubuh kematian, masuk di dalam air pembasuhan. Kemarin kita membaptiskan 30 orang lebih. Keluar dari air, bersatu dengan kuasa kebangkitannya. Kita semua diperbaharui. Pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus.
Saudara, Injil, orang berinjil memiliki jati diri yang paradoksal. Coba perhatikan Rasul Paulus, merasa gak layak, sehingga dia humble, tapi dia gak rendah diri. Lihat saudara, Paulus humble, tapi pada saat yang sama dia sangat berani. Dia seorang yang percaya diri, bukan percaya diri pada dirinya, tetapi pada Kristus yang adalah identitasnya. Tapi dia gak sombong. Dia bilang, aku ada sebagaimana aku ada, semua karena kasih karunia. Kalau aku bisa kerja keras lebih daripada semua rasul-rasul itu, kalau aku merintis gereja lebih banyak daripada Petrus sekalipun, itu semata-mata karena kasih karunia. Biasanya orang yang merasa gak layak akan merasa rendah diri, minder, pemalu, dan takut-takut. Betul ya? Kenapa? Itu kalau jati diri dunia. Biasanya orang percaya diri itu sangat proaktif memang, berinisiatif, berani, tapi sombong, angkuh, arogan. Karena apa? Itu jati diri dunia. But the gospel changes everything. Injil menghancurkan kesombongan kita. Kalau saya bilang sama saudara jangan sombong, mungkin saudara, ya pastor, tapi dalam hati, ya apa carai, gak sombong. Oh, aku memang ciamik kok. Saudara mungkin berkata, aku memang ganteng, aku memang hebat, aku memang kuat, aku memang pinter, gak kayak DE. Betul? Tapi kalau saudara mengerti kasih karunia, saudara tahu, kalau saudara punya itu semua, itu semata-mata anugerah dari kesombongan saudara. Iya, kamu pendosa, kamu ini bobrok, kamu ini jahat, mestinya masuk neraka. Tetapi karena salib Kristus, kamu dulu musuh Allah, sekarang jadi anak-anak Allah. Aduh, meleleh hati saudara. Saudara yang sombong hancur. Karena apa? Kasih karunia. Itulah kuasa Injil. Kalau saudara merasa gagal, kalau tadi begini, yang ini, aku gagal, aku cacing, aku gak mampu, aku ini orang yang loser, aku ini loser. Memang kamu gak layak, dan gak ada yang layak. Tetapi karena kasih karunia, kamu berharga. Karena kasih karunia. Jadi yang kasih karunia menghancurkan yang sombong, kasih karunia juga mengangkat yang rendah diri, yang minder, yang pemalu, yang merasa gagal, yang loser, yang merasa dirinya kecil, diangkat. Karena Tuhan yang besar tinggal di dalam kamu. Amin saudara. Implikasinya langsung, karena Injil, orang percaya diri biasanya sombong. Tetapi karena Injil, maka kita bisa percaya diri sama Kristus, namun tetap rendah hati. Kenapa? Karena segala sesuatu itu karena anugerah, kasih karunia. Karena Injil maka kita bisa giat kerja. Biasanya orang giat bekerja apa? Senewenan. Betul saudara? Orang yang giat bekerja itu gampang terganggu kalau ada yang tidak segiat dia. Kamu tuh harus giat kayak aku, kerja keras. Tetapi dia bisa rileks. Kenapa? Karena dia tahu kedaulatan Tuhan. Karena Injil maka kita bisa semangat, namun tetap tenang. Karena Injil kita berempati dan bersimpati. Biasanya orang berempati dan bersimpati berpihak, tapi bisa objektif dia. Karena Injil maka kita bisa sabar. Orang sabar seringkali pasif, tapi ini tetap proaktif. Karena Injil maka kita bisa berani tapi gak ngawur, berani tapi gak nekat, tetap hati-hati, punya hikmat. Banyak saudara, karena Injil kamu berserah. Ada orang berserah, dia berserah tapi gak ngelakuin apa-apa. Itu menyerah, bukan berserah. Tapi ya, karena Injil saudara berserah, tapi tetap berharap, tetap terpacu, tapi hatinya bisa merasa puas. Saudara percaya, tapi tetap aktif. Saudara menerima orang lain dengan kelemahannya, tapi tidak membiarkan dosa. Saudara tulus, tapi tidak naif. Saudara tegas, namun lemah lembut. Itulah Injil, memberikan jati diri yang berbeda, tidak seperti dunia. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kristus telah bangkit, maka identitas kita bukan atas dasar performa kita, namun performa Kristus. Yang setuju katakan amin.
Identitas kita ada di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari sebagai respon kita nyanyikan lagu Christ is our hope in life and death.